Halo semua, selamat datang di channel Intuisi Miss M. Untuk kamu yang baru mampir dan baru berkenalan dengan saya, selamat datang. Terima kasih banyak ya. Kita sekarang sudah sampai di general reading untuk zodiak bulan Januari 2022. Jadi kalau biasanya saya menentukan ini untuk bacaan zodiak apa, di video kali ini kita akan coba serahkan kepada spirit guide, kepada alam semesta. Kita akan melakukan general reading untuk zodiak apa di video kali ini. Ingat, karena ini bacaannya bersifat umum, general, energinya juga banyak orang, banyak penonton, sehingga tidak akan bisa resonate ya buat semua viewer. Jadi bijak dalam bersikap, bijak dalam memberikan komentar. Tapi kalau kamu memang enjoy dan suka dengan bacaan ini, dengan konten-konten yang saya bagi di channel Intuisi Miss M, bantu saya untuk klik like, subscribe, dan klik loncengnya juga. Oh ya, untuk bacaan cinta, asmara, hubungan yang lebih fokus tema-tema cinta, saya minta bantuan kamu juga guys untuk mampir ke channel Tarot Miss M. Jadi di akhir video biasanya selalu saya suggest ya channel itu, kamu tinggal klik saja, tonton tema-tema cinta di sana, ada apa saja konten-konten yang sudah kita bagikan, kita share, lalu like, subscribe, dan klik loncengnya juga. Oke, terima kasih sebelumnya. Kita mulai sekarang untuk general reading. Zodiak apakah yang akan kita lakukan pembacaannya di video kali ini? Gemini atau Gemini. Oke, Gemini. Sekarang ini kita masuk ke general reading untuk Gemini. Kita lihat bagaimana energi utamanya Gemini di Januari 2022. Gemini ya. Oke, Gemini. Januari 2022, Gemini. Insting. Wow, energi insting. So kita lihat ada energi apa lagi di Januari 2022 untuk Gemini. Ini langsung dari spirit guide yang meminta saya untuk membacakan zodiak Gemini ya. Gemini. Fresh air, law of attraction, dan time to go. Oke, Gemini. Setelah kita tarik dua oracle-nya, kita akan coba tarik lagi bagaimana Gold Remi saya menjelaskan kartu-kartu ini. General reading Gemini Januari 2022. What message? Five of Heart. Empat keriting. King of Heart. Oke ya Gemini. Udah terlihat semua di kamera? Bagus. Januari 2022, Gemini lebih kepada naluri di bulan Januari ini. Insting, berbicara tentang naluri. Setiap orang pasti punya naluri ya, Gemini. Menggunakan naluri di 2022 untuk mengambil setiap keputusan, melihat setiap situasi dan kondisi dengan naluri. Di bulan Januari ini kamu lebih disarankan seperti itu. Dimana sebagian dari kamu Gemini, saya merasakan ada yang sedang stres juga ya, sedang kepikiran sesuatu, ada yang merasa capek juga, memikirkan sesuatu, ada energi penyesalan juga di situ. Saya rasakan kamu tuh fokus dengan apa yang sudah terjadi kemarin, di bulan sebelumnya, di tahun sebelumnya, itu kamu fokusnya di situ. Kamu nyesel, kenapa aku nggak begini ya, kenapa ini harus terjadi sama aku ya. Ada pemikiran-pemikiran seperti itu saya melihat. Ini membuat badanmu itu jadi letih ya. Capek pikiran kamu ini, capek hati. Padahal di sini kalau yang saya lihat, meskipun kamu menyesal, meskipun kamu tidak bisa memiliki sesuatu di 2021 mungkin, ada sesuatu hal yang masih bisa kamu perbaiki, ada situasi yang masih bisa kamu selamatkan. Disarankan supaya kalau kamu memang lagi stres, kamu lagi capek hati, kamu lagi
pengen sendiri, ngerasa kesepian, kamu coba deh hirup oksigen yang baru, hirup udara segar. Coba kamu keluar, coba nikmati bagaimana udara segar, udara taman, bagaimana pepohonan itu diterpa angin, ya kan? Bagaimana bunga-bunga itu harum tumbuh, bagaimana rerumputan itu seperti berbicara. Ini kayaknya kamu harus meluangkan beberapa waktu di Januari ini Gemini untuk keluar, untuk menikmati udara segar, jauh dari rumah bisa jadi. Tapi tidak jauh dari rumah pun juga bisa. Kalau memang di dekat rumah kamu ada taman, siapa tahu kan? Karena dengan begitu ini akan bisa membuka energi-energi yang negatif yang menyelimuti pemikiran kamu supaya kamu itu nggak nyesel, nggak kepikiran masa lalu, nggak kepikiran yang dulu-dulu. Hukum tarik-menarik dalam pikiran itu selalu ada ya. Ingat bahwa kalau kamu berpikiran buruk, kalau kamu berpikiran negatif, maka yang muncul yang akan terjadi sama kamu itu juga hal yang negatif juga Gemini. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan apa yang menjadi pikiranmu, apa yang kamu pikirkan. Di sini ada law of attraction. Ya. Setiap pemikiran itu adalah investasi. Investasi dan kamu akan bisa merasakan baik itu secara langsung atau nggak langsung efeknya atau dampaknya. Jadi hati-hatilah ketika kamu memikirkan sesuatu. Jangan berpikiran yang buruk-buruk. Jangan takut dengan, waduh kalau aku begini nanti begini. Waduh jangan-jangan itu nanti begini. Nah, kalau kamu berpikiran buruk, alam semesta akan mendengar, akan menjawab, dan secara langsung atau tidak langsung, efeknya akan kamu rasakan. Itu akan datang sama kamu. So, di sini lebih diingatkan supaya kamu berhati-hati dalam mengatur pola pikir kamu ya. Ada Four of Swords di sini. Ada seseorang yang memang lagi kepikiran. Ada seseorang yang memang lagi fokus untuk pengen tahu jawabannya apa, mencari jawaban dalam diri, evaluasi juga. Di sini energinya. Dan kalau memang kamu merasa bahwa sekarang ini situasimu itu tidak memungkinkan, situasimu itu tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan, dan ketika kamu ada atau melihat ada peluang begitu ya, ada peluang di luar sana atau ada peluang lain yang mungkin bisa membuat kamu bahagia, membuat kamu seneng, atau kamu ingin keluar dari sebuah situasi toksik atau circle yang gak sehat, ya silakan. Ini adalah saatnya untuk pergi, ini adalah saatnya untuk memutuskan. Kamu tidak perlu galau, tidak perlu sedih, tidak perlu merasa takut, karena di sini ada King of Hearts. Sebenarnya ini adalah seseorang yang saya rasakan ada kecemasan, ada kecemasan. Kamu sebenarnya seperti ingin pergi dari sebuah situasi. Kamu seperti ingin melepaskan, tetapi kamu masih cemas di sini. Padahal kalau kita lihat energi King of Hearts sendiri itu adalah seseorang yang posisinya sudah nyaman, sudah aman gitu loh. Apakah mungkin ini rasa takutnya itu adalah kamu takut kehilangan kenyamanan? Apakah kamu takut kehilangan ya sesuatu gitu, kehilangan posisi? Tetapi di situ pesan dari spirit adalah time to go. Saatnya untuk meninggalkan situasi yang toksik, circle-mu yang mungkin memang ingin kamu tinggalkan. Jangan ada rasa takut. Ingat law of attraction. Ketika kamu berpikir buruk ke depan, maka alam semesta akan menjawab dengan keburukan juga. Itu hukum tarik menarik. Makanya di sini energinya insting. Ketika kamu memutuskan, ketika kamu melihat situasi, peluang atau apapun, pikirkan dengan naluri. Ambil keputusanmu dengan naluri. Menurut nalurimu gimana? Ini baik nggak ke depannya? Atau ketika kamu yakin bahwa ini baik, nah ini adalah saat yang tepat untuk pergi ya. Januari 2022, Gemini. Kita lihat situasi dan kondisinya lebih jauh dari kartu tarot Gemini, General Reading. General Reading Gemini. Januari 2022. General Reading Januari. Ada Eight of Pentacles. Strength. Four of Wands, Four of Swords. Aduh, ya.
King of Pentacles. Oke. Dan yang terakhir Ace of Swords. Oke, ini memang kamu takut akan sesuatu ya. Kamu khawatir akan sesuatu. Ada Eight of Wands di bottom of the deck, ada Two of Swords, bingung, ada King of Swords dan ada Two of Cups, ada Ten of Wands dan ada Two of Pentacles. Ada Nine of Cups. Wah, ini bagus banget loh belakangnya. Seven of Swords, kamu sudah siap, kamu sudah punya strategi, kamu sudah punya segalanya. Ini akan tercapai sebuah kestabilan, ya, kestabilan dalam hal apapun, karir, bisnis, usaha, keuangan. Meskipun memang butuh kerja keras, butuh tanggung jawab yang nggak ringan, tanggung jawab yang berat. Ada dealing, ada kontrak, ada kerjasama, penyatuan hubungan, ya bisa jadi. Dan King of Swords, kamu sangat mengendalikan, kamu sangat cerdas, kamu akan punya posisi tertentu. Dan kenapa kamu harus bingung? Gunakan intuisi, karena di sini ada energi bulan sama dengan insting. Ya, ini udah nyambung. Ketika kamu dihadapkan kepada situasi pilihan yang sama-sama berat, gunakan nalurimu, gunakan intuisimu untuk memutuskan. Ini ada kabar yang datang Januari 2022 ya Gemini. Saya merasakan ini kabar, mungkin tentang pekerjaan. Saya rasakan ini tentang pekerjaan, tapi mungkin bisa kabar yang lain. Kabar yang nggak diduga-duga, kabar yang datang secara tiba-tiba pada kamu Gemini. Dan saya merasakan kamu sangat menyadari bahwa di masa kemarin itu kamu sudah cukup bekerja sangat keras. Tetapi hasil yang kamu dapatkan itu tidak sesuai harapanmu. Ekspektasimu itu tidak, meleset, perhitunganmu itu meleset. Ini adalah energi dari seseorang yang bekerja keras, lembur, sangat detail, mengumpulkan pundi-pundi, siang malam dia bekerja. Tetapi hasil yang kamu kumpulkan ini, meskipun kamu sudah mengikuti prosesnya, ini tidak sesuai dengan harapanmu. Makanya kamu nyesel. Ada energi penyesalan di sini. Kenapa kamu melakukan atau kenapa kamu membuang banyak waktu di situ? Tetap di situ-situ aja. Kenapa itu tidak bisa menghasilkan cukup besar? Berapapun hasilnya di sini kamu dituntut untuk sabar. Kamu diminta untuk tetap menguatkan dirimu sendiri. Tetap kamu tidak boleh pantang menyerah di sini ya. Energi fresh air di sini menyampaikan bahwa ketika kamu merasa lemah, ketika kamu merasa rapuh, Gemini, hirup udara segar. Menyatu dengan alam, back to nature. Mungkin itu akan bisa meredakan rasa capekmu, lelahmu, letihmu, kayak gitu. Nah, karena kabar ini datang dengan tiba-tiba di Januari 2022 Gemini, kamu merasa bimbang apakah kamu ini harus pergi meninggalkan keluarga, meninggalkan sesuatu yang sudah kamu bangun, karena di sini ada Four of Wands dan juga ada Four of Swords ya. Ada rasa bimbang, takut nanti hasilnya nggak bagus, takut kamu jauh dengan keluarga, takut kamu memulai kemandirian, kamu takut memulai di sini. Saya merasakan terlalu banyak berpikir karena ada 4 keriting dan Four of Swords. Kamu ini terlalu banyak berpikir, takut ini itu, dan ini law of attraction. Ingat ya, diingatkan bahwa ketika kamu banyak berpikir, apa yang kamu pikirkan itu bisa terjadi. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu berpikir baik ya pasti akan hasilnya baik. Tapi kalau kamu berpikir buruk, maka yang terjadi pada kamu juga akan buruk. Ya, tidak perlu khawatir ketika kamu akan jauh dari keluarga. Kamu akan berkomunikasi dengan ketidaknyamanan dengan keluarga. Itu nggak masalah gitu loh. Karena kalau memang ini adalah saat yang tepat untuk kamu berkembang, kenapa tidak? Ini adalah saat yang tepat untuk kamu meninggalkan circle-mu yang mungkin membuat kamu sedih, nggak berkembang dan lain sebagainya. Ya ini saatnya memang. Saya melihat di sini ada King of Pentacles dan ada Ace of Swords. Kalau kamu ingin mendapatkan kenyamanan, kestabilan, kekuatan dari sisi finansial, jabatan tertentu,
ya, kamu ingin mendapatkan impianmu, meraih apa yang kamu mau di sini, King of Pentacles, maka kamu harus berani mengambil, berani mengeksekusi. Di sini ada Ace of Wands, Ace of Swords. Apa yang kamu pikirkan harus kamu jadikan lebih nyata lagi. Harus kamu nyatakan. Jangan hanya impian dan angan-angan saja. Jadi jangan hanya terlalu banyak berpikir saja, tetapi kamu juga harus bersikap. Kamu harus bersikap. Ini saat yang tepat saya rasa. Karena di sini juga ada naluri ya. Ini berhubungan dengan naluri. Kamu bisa merasakan energinya. Gemini, saya merasakan banget nih energinya. Bagaimana kamu ingin pergi dari situasi ini, bagaimana kamu ingin mengakhiri circle yang menurut kamu gak bagus. Ini mungkin terkait pekerjaan. Ketika kamu dapat kabar yang menurut kamu bagus, tapi kamu bingung, kamu harus meninggalkan keluarga, harus jauh dari keluarga. Kamu takut keluargamu akan begini begitu, kamu takut nanti kamu tidak akan berhasil dan lain sebagainya. Energi pikiran, ya, Gemini. Positive thinking aja. Memang ini bacaannya secara umum general, jadi tidak akan bisa detail dan tidak bisa resonate untuk semua Gemini. Nanti energi yang lebih detail lagi kita akan tarik di video yang lain ya. Ini hanya general reading saja. Terima kasih kalau kamu enjoy dengan bacaan saya Gemini. Bantu untuk like, subscribe, klik loncengnya. Bisa share juga ke semua sosial media yang kamu miliki. Dan jangan lupa untuk follow Instagram, fanpage Facebook Meta Tarot Miss M. Oke? Sampai jumpa di energi selanjutnya.